Assalamualaikum Bu Dewi. Masih mute Bu. Waalaikumsalam. Ya nih masih yang lain. Bu Dewi dari mana? Jakarta. Saya sekarang tinggalnya di Singapura, sama seperti Mbak Novi, tapi asalnya dari Semarang. Oh, asalnya dari Semarang. Iya. Oh, ya ya ya. Oh, jadi grup Singapura ya. Iya. Oh. Di mana tinggalnya? Di daerah mana? Saya tinggalnya di Pasiris. Oh, di Pasiris. Sebelah timur ya. Iya. Dekat-dekat Mbak itu ada Vera, siapa itu? Oh iya, rumah saya dekat Vera. Oh ya, yang Di pernah Bedok. saya. Vera. Oh, Mbak Novi Bedok ya. Yang Iya. itu Vera. Terus siapa lagi yang daerah-daerah timur itu ya? Udah lama saya ninggalin Singapura 2013. Udah 2013. Oh, ya dulu tinggal di sini lama. Cuman 2 tahun sih di Clementi gitu. Suami Oh, kan di Clementi. di NUS. Suami kuliah di NUS. Oh, begitu. Ambil master di sana ya, Bu ya? Ya, terus saya ya sempat di asrama kampus 1 semester kayaknya. Terus pindah ke Bunle, terakhir tinggalnya di Clementi, di tengah ya. Iya, ya, Clementi enak sih tuh. Iya, jadi ikutnya Tahsin West. Ini Bu Dewi dapat info dari grup-grup Tahsin? Saya dari Mbak Novi sih sebetulnya. Oh, Kalau Tahsinnya saya bukan ikut Tahsin Bedok, saya ikut Tahsin Pasiris. oh ya. Iya, iya. Ini Bu Hanifah itu ibunya Mbak Novi, tapi nggak tahu ini beliau atau Mbak Novi kan lagi di Pemalang ya, atau di Madiun gitu. Oh iya, Lagi mudik. lagi di Madiun kayaknya hari ini. Lagi mudik. Iya. Jadi oke. Ini kita baru berempat, tapi Pak kita mulai dulu enggak apa-apa ya sambil ini mengingat. Sebentar, saya cek ke adminnya. Mbak Rinda udah di ini belum? Bu Dewi sudah pernah hadir sebelumnya? Ini yang kedua yang hari Jumat. Nah, oke, baik. Bismillah, kita mulai dulu aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah, alhamdulillah ini sudah ada 6 orang. Kita akan ya materi tentang al-wujuh wan nazair. Ini adalah salah satu dari cabang ilmu Quran ya yang membahas tentang kosakata dalam Al-Qur'an yang memiliki ragam makna. Jadi ucapannya bisa sama, tetapi pemahaman dan makna dari kosakata tersebut bisa bermacam-macam. Ya, saya selalu revise dari pertemuan awal ya. Dulu kita membahas kata sholah, ya kata sholah atau sholat yang kita pahami itu mempunyai beberapa makna ya. Misalnya kalau ayat yang berbunyi hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, itu sholat adalah seperti yang selama ini kita pahami, yaitu ibadah ya, ritual yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kan yang kita pahami tentang sholat ya.
Nah, namun kata sholat dengan bentukan katanya, pecahan-pecahan kata atau bentukan kata yang memiliki akar kata sama dengan kata sholat itu mempunyai makna yang lain, ya. Misalnya di surat Al-Jumu'ah, ya. Di surat Al-Jumu'ah itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, kata salat di situ tidaklah dimaknai seluruh salat, tetapi khusus salat Jumat. Itu. Nah, kemudian ada juga salat yang artinya adalah sholat jenazah misalnya ya. Lalu yang di surat Al-Ahzab ya ayat yang sering kita dengar yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kata sholla, yusolli, yusollun, solli itu ya, yang arti aslinya sholat, tapi di sini tidaklah dipahami sholat gerakan dari takbiratul ihram sampai salam itu, tetapi memiliki banyak arti ya atau makna. Misalnya kalau sholat itu tertuju pada Allah, kan itu di situ innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kalau diartikan secara harfiah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu sholat kepada Nabi. Kan gitu. Nah, tapi di situ tidaklah dimaknai bahwa misalnya Allah itu membaca takbiratul ihram, kemudian rukuk, sujud, salam kepada Nabi, tidak begitu. Tetapi yusalluna di sini adalah Allah merahmati Nabi Muhammad. Ya, jadi kata sholat di sini tidaklah diartikan gerakan dari takbiratul ihram sampai salam, melainkan merahmati. Nah, kata sholat untuk malaikat juga berbeda pemahamannya dengan sholat yang untuk Allah tadi, ya. Nah, sholat yang dilakukan oleh malaikat kan di situ bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sholatnya para malaikat kepada nabi itu maknanya adalah memohonkan ampun. Jadi para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di situ ada perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salatlah kepada Nabi, gitu kan? Nah, salatlah kepada Nabi di sini tidaklah dipahami sekali lagi gerakan dari takbiratul ihram sampai salam itu, tapi di sini diartikan dengan kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, sebagai umat Rasulullah, cara kita sholat atau sholawat kepada Nabi itu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itulah ragam makna kata sholat dalam Al-Quran. Nah, kita membahas salah satu buku ya, yang kalau kita ini pelajari bisa sampai selesai, insya Allah membuka jalan kita untuk memahami Al-Quran itu. Sehingga, oh yang dimaksud ayat ini meskipun ada kata begini, dengan di ayat lain kata yang sama, ternyata tidak sama maksudnya. Ya, maksudnya tidak sama. Gitu. Nah, kemudian pada pertemuan kedua dan ketiga kalau tidak salah ya, kita membahas tentang kata amrun. Kata amrun. Nah, amrun itu asli artinya adalah perintah, perkara, urusan, ya, keputusan, ketetapan, itu asli dari kata amrun. Nah, namun nanti ketika sudah masuk dalam ayat-ayat Al-Quran, amrun itu juga punya makna khusus ya, yang berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan maksud dari ayat
tersebut. Nah, kemarin kita sudah membahas apa saja makna dari kata amrun itu. Silakan Ibu-ibu kalau mau mencatat ya. Kalau dicatat itu nanti jadi ingatannya lebih lama ya. Nah, kata amrun itu ya, yang pertama bermakna agama Allah. Ya, jadi kata amrun artinya bukan perkara ya atau perintah bukan, tapi artinya adalah agama Allah. Nah, itu seperti termaktub dalam surat At-Taubah ayat 48. Ada kata hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah. Hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah. Ya. Mungkin Mbak Lena apa bisa sambil buka Qur'annya, tapi agak lama ya kalau sambil buka. Nah, atau kalau enggak itu di At-Taubah ayat 48. Ada kata hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah. Nah, amrullah di sini artinya adalah agama Allah. Bukan perintah Allah, tetapi agama Allah. Meskipun amrun itu bisa berarti perintah. Ya. Oke. Kemudian kata amrun itu yang kedua, ya makna yang kedua itu berarti perkataan, ya perkataan. Seperti di surat Al-Kahfi, ya di surat Al-Kahfi itu ada kata idh yatanaza'una bainahum amrohum. Nah, idh yatanaza'una bainahum amrohum. Jadi yang pertama berarti agama Allah, yang kedua perkataan, yang ketiga itu kata amrun bisa berarti azab. Ya, seperti termaktub dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 20. Al-Kahfi ayat berapa? Gimana Mbak Lena? Al-Kahfi tadi ayat berapa? Oh, Al-Kahfi tadi ayat 21. Ya, bisa dicatat dulu enggak apa-apa. Nanti baru di ya, nanti baru cari selesai. Bisa dicatat di Quran. Jadi misalnya kita buat apa? Catatan gitu, kata amrun dalam Quran ya. Misalnya Bu Dewi juga mau mulai mencatat. Ini dari pertemuan awal dulu. Ya, satu, amrun itu artinya agama Allah. Agama Allah atau dinullah. Nah, kata amrun yang artinya dinullah ini dalam Quran tersebut di mana? Gitu disebutkan di mana? Nah, ini ada di surat At-Taubah. At-Taubah ayat 48. Ya. Ada di surat At-Taubah ayat 48. Itu, oke. Terus yang kedua, amrun itu berarti perkataan. Perkataan. Ya. Perkataan itu bahasa Arabnya qaulun. Biasanya orang Jawa juga bilang kaul ya. Kaul gitu. Nah, kaul itu kan perkataan kan? Qaulun. Nah, ini ada di surat apa? Ada di surat Al-Kahfi ayatnya 21. Oke. Ini karena ada beberapa yang apa namanya? Tertinggal ya, maksudnya enggak dari awal ikut. Oke, kemudian yang ketiga. Kata amrun itu bisa berarti azab atau siksa. Ya, siksa bahasa Arabnya azabun. Nah, itu tersebut di surat apa? Surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim ayatnya 22. Oke, nanti kita buka lagi.
Ya, ayatnya sekarang kita tulis dulu, nanti pelan-pelan kita buka satu-satu, ya. Oke, ini sambil nyatat supaya ada bekasnya. Nah, dari yang keempat sekarang ya, kata amrun itu berarti penciptaan Isa. Penciptaan Isa. Ada kata amrun. Nah, misalnya di surat Maryam kan waktu itu kita bahas ya. Kata subhanah idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, amrun di situ tidak bisa disamakan artinya dengannya di surat At-Taubah tadi, ya. Kalau At-Taubah tadi kan artinya agama Allah. Tapi kalau di sini kita artikan agama Allah nggak nyambung, ya. Nah, sehingga amrun di sini punya makna lain, ya, tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi yang berarti agama Allah atau perkataan atau azab, tidak. Tapi yang keempat ini di surat Maryam, ya, di surat Maryam ayat 35. Oke, ayat 35 ini kata amrun artinya adalah penciptaan Isa. Oke, kemudian sekarang nomor 5. Kemarin kayaknya kita sudah sampai nomor 12 kalau nggak salah. Jadi kata amrun ini punya 16 makna dalam Quran, ya. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima, amrun ini berarti perang Badar. Perang Badar. Ini tersebut di surat apa? Di surat Ghafir atau surat Mukmin. Ada alnya bukan ya? Surat Ghafir itu sama dengan surat Mukmin. Nah, di ayat 78. Fa'idza jaa amrullahi qudiya bil haqq. Nah, sama-sama amrullah itu, tapi artinya berbeda, ya. Oke, sekarang yang keenam. Wajah keenam, amr itu bermakna perang Bani Quraidzah. Bani Quraidzah ini nama salah satu bani di Madinah, ya. Bani Quraidzah. Nah, ini terdapat di surat Al-Baqarah, ya. Di surat Al-Baqarah ayatnya 109. Oke, sudah ada 6 ya. Sudah dicatat. Baik. Sekarang yang ketujuh. Ketujuh, kata amr itu berarti penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah, Fathu Makkah istilahnya. Ya. Nah, itu bisa kita lihat di surat Baroah itu yakni surat At-Taubah lagi ya. Di surat At-Taubah ayatnya 23. Oke. Terus sekarang 24. Ayat 24. Oh, ayatnya 24 ya. Oke. Ayat 24. Oke, kemarin berarti salah 24. Baik. Sekarang yang ke-8. Amrun itu bisa berarti kiamat. Ya, yang ke-8 amr itu berarti kiamat. Itu di surat An-Nahl ayat pertama. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Oke, baik. Berikutnya yang ke-9. Amr itu berarti qadha. Ya, ketentuan
atau bahkan bisa berarti peradilan juga qadha itu ya. Nah, itu bisa kita lihat di ayat di surat Ar-Ra'd ya, di surat Ar-Ra'd ayat 2. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Nah, di situ maknanya adalah yaqdil qadha'a wahdah. Allah yang menentukan ketentuannya itu sendiri. Ya. Atau misalnya di surat Yunus itu juga ada. Di surat Yunus ayat 3. Surat Yunus ayat 3. Oke, kita inventarisir dulu. Setelah ini kita bersama-sama buka Quran. Jadi ibu-ibu silahkan nanti setelah ketemu ayatnya di Quran bisa dikasih garis bawah atau tanda apa ya. Nah, itu sebagai tanda kita pernah belajar kata tersebut ya dan apa maknanya. Oke, kemudian ke-10 ya. Ke-10 kata amr itu bisa berarti juga wahyu. Ya, bisa berarti wahyu. Nah, ini sama-sama berbunyi yudabbirul amra minas samai ilal ard. Nah, jadi sama-sama berbunyi yudabbirul amr. Tapi yang di surat Ar-Ra'd itu artinya adalah yaqdil qadha, ya, melakukan ketentuannya, menentukan ketentuannya. Tapi yang di surat As-Sajdah ya. Nah, ini berarti al-wahyu. Ya, jadi yudabbirul amra minas sama'i ilal ard di sini artinya adalah Allah menurunkan wahyu dari langit ke bumi. Nah, gitu. Ayat Dari berapa? langit. Ayatnya. Ini surat As-Sajdah ayatnya 5. Ya, ayat 5. As-Sajdah ayat 5. As-Sajdah ayat 5. Oke. Sekarang yang ke-11. Amrun itu berarti dari kata amr itu sendiri. Karena amar itu kan artinya perintah. Ya. Nah, jadi yang ke-11 amr ini artinya ya dari amr itu sendiri, yaitu perintah artinya. Nah, ini tersebut di surat apa? Di surat footnote ke-10 ya. Footnote ke-10 itu surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, kata ya'muru itu kan akarnya sama dengan amr tadi ya. Nah, di sini tidak diartikan agama Allah atau azab atau perkataan atau kiamat, tidak itu artinya. Tapi di sini artinya adalah perintah. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berlaku baik. Nah, itu. Surat apa, Bu? An-Nahl. An-Nahl kan 16. Surat An-Nahl 10, lalu ada juga di Al-Maidah 95. Sebentar. Innallaha surat An-Nisa 58. Surat An-Nisa 58 itu juga amr yang berarti perintah. An-Nisa 58. Oke, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, di sini kata ya'muru itu artinya memerintah. Memerintahkan. Oke, sekarang yang ke-12. Kata amr bisa berarti dzanbun atau dosa. Bisa berarti dzanbun atau dosa. Itu ada di surat At-Talaq. Ya, di surat At-Talaq ayatnya 9.
Nanti kita cari bareng-bareng ya. Sekarang kita tulis dulu, kita data dulu ini. 12, oke. Sekarang yang ke-13. 13, kata amr itu bisa berarti pertolongan. Bisa berarti pertolongan. Itu ada di surat apa? Ada di surat Ali Imran. Ali Imran ayatnya 154. Oke, sekarang yang ke-14. Ke-14 al-amru di sini artinya adalah perbuatan dan keadaan. Perbuatan dan keadaan. Perbuatan dan keadaan, ya, yaitu al-fi'lu wasya'nu. Oke. Kemudian yang ke-15, itu perbuatan dan itu ada di surat Asy-Syura. Asy-Syura ayat 53. Oke. Lalu yang ke-15 itu bahkan amrun itu bisa berarti tenggelam. Ya, bisa berarti tenggelam, al-gharaq. Itu di surat Hud ayat 43. Hud ayat 43. Lalu yang terakhir, yang ke-16, kata amr itu berarti kami perbanyak. Bisa berarti diperbanyak. Oke. Perbanyak. Perbanyak. Nanti kita lihat di terjemahnya ya. Sama-sama. Di surat Al-Isra. Al-Isra itu surat keberapa? 17 ya. Sebelum Al-Kahfi. Nah, itu ada di ayat 11. Ada kata amarna mutrofiha. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi kata yang mirip dengan kata amr, ya. Tetapi bunyinya itu imr. Bukan amrun tapi imrun atau imron. Imron bukan yang imron nama orang ya, tapi kata amrun, kan tulisannya gini amrun itu. Bentar. Nah, amrun gini kan? Dengan fathah. Tapi ada yang kata dibacanya imron atau imron. Ya tergantung dia harokatnya domatain atau fathatain ya. Imron. Nah yang atas itu amron, yang bawah itu imron. Nah imron yang di kasroh ya, itu artinya adalah mungkar. Kemungkaran. Bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayat 71. Laqad ji'ta syai'an imro. Al-Kahfi ayat 71. Oke. Baik. Sampai sini, apakah ada yang mau coba membaca catatannya? Mbak Lena, coba saya cek di sini Mbak Len, mohon maaf. Ya. Ya. Oh. Ya. Oke. Emron. 1 agama Allah atau dinullah. Atau Ya. ayat 48. Bagus. Perkataan atau kolum
Al-Kahfi ayat 21. Ya. Nomor 3 azab siksa. Ibrahim ayat 22. Oke. 4 penciptaan Isa. Oke. Maryam ayat 35. Ya. Perang Badar Al-Mu'min atau Ghafir ayat 78. Bagus. Ya. 6 Perang Badar Al-Baqarah 109. 7 penaklukan kota Mekah At-Taubah 24. Sebentar Mbak Lena, itu yang Al-Baqarah 109 itu perang Bani Quraidzah. Perang perang. Tulisannya langsung tulis Quraidzah, perang Bani Quraidzah 109. Nomor 7 penaklukan kota Mekah At-Taubah 24. Nomor 8 kiamat. Oh ini ketinggalan di suratnya apa ini? Nomor 8 ketinggalan. An-Nahl 1, Mbak. Oh, An-Nahl 1 ya. Yang kiamat itu ya, Nahl 1. Baik. Ya. 9 ketentuan keadilan. Ya. Ar-Ra'd 2 dan Yunus 3. 10 Wahyu As-Sajdah ayat 5. Bagus. Nomor 11 Amr perintah Ya'muru. An-Nahl 90, Al-Maidah 95, An-Nisa 58. 12 itu yang Al-Maidah itu dicoret dulu. Ya? Itu kayaknya tadi beda. Yang Al-Maidah dicoret. Oh. Jadi An-Nisa 58. Ya. An-Nisa 58. 12 dosa. Al-Tolak 9. 13 pertolongan. Ali Imran 154. Bagus. Ya. 14 perbuatan dan keadaan. Asyura 53. Asyura. Betul. Asyura. 15 tenggelam. Hud. Hud. Oh ini ayatnya belum. 43 Mbak. Ayat ya. 53. Ayat 43. 43. Oke, 16 kami perbanyak. Ya. Al-Isra. Oh ayatnya belum. Ayatnya berapa tadi? 16. Al-Isra 16. 16. Oke. Ada kata yang mirip Amr, Imran, Kahfi 71. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Lena. Baik, sekarang mari kita pelan-pelan kita buka Quran dari ayat-ayat itu tadi. Ya, karena 2 minggu kemarin kita sudah membahas dari atas, sekarang coba kita buka dari bawah, ya, dari bawah. Berarti dari nomor 16. Arti kata amrun di nomor 16 yang berarti perbanyak tadi. Mari kita lihat ada di surat Isra. Al-Isra itu ya. Silakan sambil dibuka Qurannya. Ayatnya 16. Oke. Baik, saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Nah, ini artinya dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, wa idza aradna dan jika kami ingin anuhlika membinasakan qaryatan suatu negeri amarna mutrofiha maka kami perintahkan. Amarna itu di sini artinya kami perintahkan, ya asli artinya mutrofiha, orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Fafasaku fiha,
tetapi mereka itu fasik ya, melakukan kedurhakaan fiha dalam negeri tersebut. Fahaqqa 'alaihal qaulu, maka benarlah, sudah sepantasnya lah, 'alaihal qaulu, atasnya, al-qaulu perkataan di sini maknanya adalah hukuman Allah itu. Fadammarnaha, kemudian kami binasakan, tadmiro, dengan pembinasaan. Nah, jadi di sini kan amarna itu maknanya apa? Gitu. Nah, kalau kembali ke buku ini, memang di sini di ayat Quran masih diartikan diperintahkan, kami memerintahkan. Tetapi ada makna di balik itu. Ada makna di balik itu. Nah, itu nanti masuk dalam pembahasan tafsir. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu wujuh wan nadzair ini adalah cabang ilmu untuk sebagai alat untuk mengkaji tafsir itu. Sehingga bisa jadi terjemah yang ada di Quran, yang kita punya Quran terjemah ini, baik misalnya terjemahan Depak atau terjemahan yang lain, nah ini artinya masih harfiah, apa artinya, apa adanya. Nah, tetapi kalau dengan pendekatan wujuh wan nadzair ini, di sini diartikan kasarna. Kasarna itu artinya kami perbanyak. Kami jadikan banyak. Jadi amarna kasarna, qauluhu ta'ala fi surah Bani Israil atau surat Isra, amarna mutrafiha mamdudan ay kasarna wa amarna musyaddadan salatna jababilatnya. Maksudnya itu kayak bisa kayak ditekan ya, dalam artian misalnya disuruhnya itu juga dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, di sini diartikan kasarna, kami perbanyak. Sebenarnya nanti mungkin kita perlu membuka buku tafsir ya, untuk memahami lebih dalam lagi dari apa arti kata ini. Cuman sementara di buku ini diartikan amarna, di sini artinya adalah kasarna. Kasaro itu dari kata kasir, kasir itu banyak, kasaro itu kami perbanyak. Oke. Nah, kemudian sekarang masuk ke yang artinya tenggelam. Di surat Hud ayat 43. Mari kita buka pelan-pelan, siapa yang mau coba baca? Hud Yunus itu surat ke 10 ya. 21, halaman 221 ya. Ya, ayatnya 43. Hud 43, ini berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. 43. Oke, silakan bisa dikasih tanda di Qur'annya ya. Ayat 43. Nah, ini ada kata qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ini perkataan putranya Nabi Nuh ketika dipanggil oleh Nabi Nuh, ayo sini naik bersama kami ke atas bahtera. Tetapi apa jawaban dari anaknya Nabi Nuh yang kita kenal namanya Kan'an itu ya, yang durhaka, yang tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Nah, dia berkata apa? Sa'awi ila jabalin. Aku akan mencari perlindungan ke gunung. Itu ketika terjadi banjir besar, ya. Ketika terjadi banjir besar sebagai azab bagi kaumnya Nabi Nuh yang membangkang,
termasuk putranya Kan'an itu tidak mau diajak ke atas kapal ya untuk kapal itu kan untuk menyelamatkan dari bencana banjir besar itu ya. Nah, Nabi Nuh ini sayang pada anaknya diajak ke atas kapal, tetapi dia malah menjawab apa? Sa'awi ila jabalin. Aku mau berlindung di atas gunung. Ya'simuni minal ma, yang dapat menghindarkan aku dari air. Nah, dia beranggapan bahwa dengan dia naik ke atas gunung itu dia akan selamat dari banjir ya. Aku akan menghindar dari air. Dia bilangnya begitu. Padahal qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. La asim itu artinya tidak ada yang melindungi. Ya. Al-yaum pada hari itu min amrillah dari siksaan Allah. Nah, jadi di sini amrillah di sini bisa juga bermakna azab seperti di nomor 3. Ya. Kan nomor 1 agama Allah, nomor 2 perkataan. Makna yang ketiga kan azab kan? Nah, ini bisa juga diartikan azab atau azabnya lebih spesifik apa? Tenggelam. Nah, karena ini berkaitan dengan banjir besar itu. Jadi di sini artinya tidak ada perlindungan pada hari itu dari ketenggelaman. Nah, kira-kira begitu. Jadi amrillah di sini artinya adalah azab Allah bisa diartikan ya. Jadi bisa kembali atau kita merujuk pada makna yang ketiga. Ya, makna yang ketiga yaitu azab bisa berarti spesifik lagi azabnya itu apa? Tenggelam. Jadi tidak ada yang melindungi, asim itu artinya pelindung, min amrillah, dari azab Allah. Azabnya apa? Tenggelam itu tadi. Illa marrahim, kecuali siapa yang Allah sayangi, ya. Selain Allah yang Maha Penyayang itu. Wahala bainahumal mauju, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Fakana minal mughraqin, maka putranya Nabi Nuh ini termasuk yang ditenggelamkan. Mughraq itu artinya orang yang ditenggelamkan. Nah, jadi di surat Hud ayat 43 kata amrillah, amr di sini artinya azab atau tenggelam. Ya, tidak bisa kita samakan dengan di surat At-Taubah yang artinya dinullah tadi, agama Allah, tidak. Kita artikan kiamat ya enggak juga. Kita artikan wahyu tidak juga, ya. Nah, jadi artinya adalah tenggelam atau azab Allah. Oke, bisa dipahami ya, Ibu. Sekarang kita lanjut ke yang berarti perbuatan dan keadaan. Ini ada di surat Asy-Syura ayat 53. Asy-Syura. Asy-Syura itu sebelum Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf al-Jusa. Fussilat setelah Syura. Az-Zukhruf ad-Dukhan. 83. Surat ke-83. Oke. Surat ke-83. Surat 42. Oh, suratnya 42. Surat 42. Ayatnya 53. Oke. Ya, 42. Baik. Ayatnya 53. Oke, Mbak Lena bisa bantu baca? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ilallahi tasirul umur. Nah, ya.
Nah, jadi di situ ada kata umur. Umur itu jamak dari amrun. Jadi digunakan kata jamaknya ya, amrun. Nah, di sini artinya perkara urusan keadaan perbuatan. Ya. Nah, coba kita baca artinya di ayat 53. Oke. 53. Di sini bagaimana diartikan? Oke. Sirotillahilladzi, yaitu jalan Allah yang lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang di langit dan di bumi. Ala, ingatlah, ilallahi, kepada Allah, taswirul umur, kembali segala keadaan, segala perbuatan. Nah, itu ya. Jadi ala ilallahi taswirul umur. Atau misalnya kita cek lagi, ada di surat Hud juga ayat 97. Kita tambahkan. Selain Asy-Syura 53, itu ada di surat Hud. Surat Hud ayat 97. Mari kita kembali ke surat Hud ayat 97 lagi. Hud tadi surat ke-11 ya. Hud ayatnya 97. Baik, kita sambil buka Quran. 97. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Nah, apakah di sini perintah ini maknanya adalah memang Fir'aun memerintahkan? Nah, bisa jadi bukan hanya sekedar perintah, tetapi perbuatan Fir'aun itu mereka ikuti. Ya. Nah, jadi di sini amru Fir'aun adalah perbuatan Fir'aun. Perbuatan Fir'aun apa? Menyembah dia menganggap sebagai Tuhan, minta disembah, ya kan? Nah, jadi di samping berarti perintah, amrun di sini artinya adalah asyan, al-fi'lu wasyan. Jadi perbuatan dan keadaan. Nah, perbuatannya Fir'aun itu apa ya? Menganggap dirinya sebagai Tuhan, semena-mena, dan lain sebagainya. Nah, itu. Oke, kemudian sekarang yang nomor 13 ya, yang di Ali Imran 154, kata amr itu berarti pertolongan. Ya. Kita buka di surat 3 ayat 154. Bu Eti masih di situ, Bu Eti? Bisa sambil buka Quran? Ibu. Ali Imran. Oke. Nomor Ali Imran 150. Ya. Imran 154. Panjang surat. Panjang. Kita ambil yang berhenti di kata yudunalak, terus setelah itu ketemu tuh. Kalau ketemu saya baca aja dulu ya. Jadi yang di mana mulainya dari kuluna laukana lana minal amri. Nah, itu kata amr syai'um ma qutil amri min syai'in. kuluna laukana lana minal amri
syai'un ma qubilna hauna. Nah, ini ayat 154, maka kita langsung artikan mereka berkata, Mereka berkata, mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita yang dapat kita perbuat Perkara. katakanlah sesungguhnya ada sampai pada urusan itu di tangan Allah. bukan dalam hati mereka berkata, Artinya apa yang tidak sesuatu berterang yang dapat kita perbuat dalam urusan ini. Nah, urusan ini di sini maknanya adalah pertolongan. Nah, kan kalau kita baca ayat lengkapnya, kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan siksa amat padamu berupa hantu yang meliputi segolongan dari kamu. Perang biasanya. Sedangkan segolongan lagi telah dilepaskan oleh mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak terhadap Allah seperti sangkaan dia. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan apa yang tidak mereka terangkan kepada. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini. Nah, urusan ini kalau dalam penjelasan al-wujuh wan nadzair artinya adalah an-nasru, pertolongan, pertolongan ya. Jadi mereka mengharapkan ada pertolongan. Oke. Baik. Sekarang Di yang nomor tiga tempat nih itu maksudnya pertolongan. Ini ada tiga perkataan amar. ini nanti bisa jadi begitu, Mbak. Ya, karena di sini tidak dijelaskan beda-beda arti ya. Berarti bisa berarti satu arti di sini. Iya. Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim. Iya. Sementara begitu. Oke, sekarang kita beranjak ke yang artinya dosa. Oke, yang artinya dosa itu ada di At-Tolak ayat 9. At-Tolak itu juz-juz akhir ya. At-Tolak dari At-Tahrim ya. 65, surat ke-65. Surat ke-65. Halaman 55. Oke. Baik. 6, 5. Oke. Ayatnya 9. Ya, ayat 9. Di situ ada kata fadzaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Ya. Nah, sehingga mereka merasakan fadzaqat, dzaqat itu artinya merasakan, wabala amriha. Wabal itu bisa akibat ya. Amriha urusannya atau perbuatannya. Nah, berarti amrun di sini artinya adalah dosanya. Fadzaqat dia akan merasakan akibat dari dosanya. Dia melakukan dosa, maka dia akan merasakan ya. Wa kana aqibatu amriha khusra. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah khusra. Akibat dari dosanya mereka itu ya. Dosanya itu adalah kerugian yang besar. Nah, maka di sini amrun artinya adalah dosa. Fadzaqat wabala amriha. Jadi mereka merasakan akibat perbuatannya, akibat urusannya, akibat dosanya, gitu ya. Wa kana akibatu amriha khusra. Dan akibat dari dosanya itu adalah kerugian. Baik, sudah ya?
Sudah ke nomor 12. Masih ada waktu 2 menit. Kita lanjutkan yang artinya perintah. Kita kembali ke An-Nahl. An-Nahl itu 16 ya. Surat ke-16. Surat ke-16 ayat 90. Ayat ke-90. 9. Oke. Bisa tolong dibacakan siapa yang sudah ketemu? Siapa yang Saya mau bacakan, volunteer? Ya, mari Mbak. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi kata-katanya yang mana Mbak Lena? Yang punya makna Ya, muru ini ya. Ya, muru. ya. Jadi ya'muru dari kata amr. Dari kata amr tadi terbentuk kata ya'muru. Nah, ya'muru di sini tidaklah diartikan agama Allah ya. Tidaklah diartikan apa dosa seperti tadi ya. Tidaklah juga diartikan pertolongan gitu ya. Tetapi ya makna dari perintah itu sendiri. Maka di sini sesungguhnya Allah memerintahkan. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh, ya menyuruh, maksudnya memang memerintahkan atau menyuruh artinya, ya, untuk berbuat adil, wal ihsan dan berbuat baik. Nah, oke. Nanti yang satunya bisa kita lanjutkan, dicek di rumah ya, masing-masing. Insya Allah pekan depan kita sudah masuk pada kata atau kosakata yang lain, yaitu kata ahad. Kata ahad di surat Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 2 ahad itu saja bisa memiliki makna yang berbeda, ya. Jadi ahad yang di ayat pertama itu merujuk kepada Allah. Katakanlah dialah Allah itu esa. Ahad itu esa atau satu. Nah, tapi yang di ayat 4 itu tidak berarti satu, tetapi artinya adalah seorang pun. Ya. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad itu artinya dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Nah, sehingga ahad itu kan ahad yang pertama menuju kepada Allah, ya kembalinya kepada Allah. Ahad yang ayat 4 itu kepada manusia atau makhluknya. Jadi tidak ada makhluk ciptaannya satupun yang serupa dengan Allah. Kan gitu. Nah, itu nanti kata ahad-ahad yang ada di Quran itu merujuk kepada siapa saja. Tergantung nanti bunyi ayatnya gimana. Misalnya ahad itu ada di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi itu ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu siapa saja orang-orangnya. Nah, nanti disebutkan di situ. Ahad itu merujuk ke siapa lagi. Siapa lagi. Nah, insya Allah pekan depan ya. Semoga kita semua sehat, diberi panjang umur, dan diberi kesempatan oleh Allah. Mari kita akhiri. Bu, kalau yang arti solu tadi, saya kok kurang yang arti solu. Arti solu kan, ya kan ada yang berarti sholat, ada yang memohonkan ampun, sholat Jumat, terus selawat, terus satu lagi apa ya? Ada berapa tadi? 1, 2. Bisa sholat yang berarti sholat pada umumnya, nggih Bu. Terus sholat itu di surat Al-Jumu'ah. Ya. Jenazah. Sholat jenazah itu di surat apa? At-Taubah kalau tidak salah ya. Jenazah. Lalu sholat yang untuk Allah kan innallaha wa malaikatahu yushollun.
Nah, Iya. jadi kalau sholatnya itu untuk Allah berarti menghormati. Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, kalau untuk malaikat itu meminta ampun. Iya, Kalau benar. untuk manusia dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau bersolawat. Gitu. Jadi ada 7 ya. Oke, Bu. Oke. Baik. Iya, terima Eh, kasih. Mungkin kalau ada yang berkenan buka kamera, saya minta foto dari setiap sesi karena ternyata saya diminta laporan oleh KUA kalau menyelenggarakan kegiatan. Oke. Sehingga yang bisa buka kamera, mohon buka kamera. Mbak Rinda, bisa minta tolong difotokan ya Mbak Rin. Ya, teacher. Oke. Siap semua? Ya. Sudah ya Mbak Rin? Sudah. Oh, Mbak Lia baru. Bentar, bentar. Oke, sebentar. Ya. Sekali lagi Mbak. Lagi ya. 1, 2, 3. Sudah. Baik. Terima kasih. Insya Allah jumpa lagi pekan depan. Terima kasih Ibu-Ibu atas partisipasinya di kelas sore ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Saya mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. teacher. Semuanya.